Selamat datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojok Asuransi seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Ini saya sedang berada di pekarangan di samping rumah. Meskipun tidak terlalu luas, tapi masih ada beberapa pohon ya. Ada pohon pisang, ada pohon talas dan lain-lain. Oke, saya tidak akan berbicara tentang pekarangan atau tumbuh-tumbuhan ini karena memang ini juga bukan pada tempatnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam video ini saya akan coba meneruskan pemaparan sebelumnya menyangkut teori proximate cost di dalam prinsip dasar asuransi. Kalau sebelumnya belum ada contoh yang jelas, maka kali ini saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Teman-teman juga sebenarnya bisa mencari di internet ya. Jadi kasus ini terjadi di Inggris, di mana ada sebuah kapal yang tenggelam. Pada saat itu terjadi peperangan, dan meskipun polis asuransinya menyatakan bahwa peril of the sea itu dinyatakan sebagai dijamin di dalam polis, namun karena proximate cost-nya ternyata karena peperangan, akhirnya perusahaan pelayaran tersebut harus kalah di pengadilan. Oke, kita ikuti cerita selengkapnya. Proximate cost dalam kasus Leyland Shipping Company Limited versus Norwich Union Fire Insurance Society Limited 1918. Meskipun definisi proximate cause lahir atau diambil dari perkara Pause versus Scottish Union and National 1907, di mana dinyatakan bahwa proximate cause means the active efficient cause that sets in motion a train of events which bring about a result without the intervention of any force, started and working actively from a new and independent source. Namun contoh kasus yang dapat memberikan ilustrasi yang lebih baik dapat dibaca pada sebuah kasus lain berikut ini. Tertanggung yang berposisi sebagai penggugat atau plaintiff adalah pemilik atau owner dari sebuah kapal uap bernama Ikaria yang diasuransikan ke perusahaan asuransi yang dalam kasus hukum ini berposisi sebagai tergugat atau defendant. Polis asuransi yang dimiliki tertanggung atau penggugat itu sebenarnya mengcover bahaya-bahaya laut atau perils of the sea, namun berisi juga pengecualian terhadap bahaya hostilities or warlike operation atau peperangan. Artinya, perils of the sea masuk dalam protective clause, sedangkan hostilities masuk dalam exclusion. Setelah melakukan perjalanan dari Amerika Serikat, kapal Ikaria tiba di Le Havre, Prancis dengan maksud untuk bersandar. Namun malang tak dapat ditolak, petaka datang manakala sebuah torpedo yang diluncurkan oleh kapal selam Jerman menghantam kapal Ikaria itu, di mana pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia I. Tembakan torpedo yang mematikan itu menyebabkan kerusakan parah pada kapal Ikaria, sehingga harus ditarik ke pelabuhan untuk ditempatkan secara aman. Namun musibah berikutnya datang ketika sebuah badai datang dan menerjang kapal. Otoritas pelabuhan setempat memerintahkan agar kapal segera meninggalkan pelabuhan karena dikhawatirkan badai tersebut akan menenggelamkan kapal dan blokade atau menghalangi lalu lintas pelabuhan. Kapal kemudian ditambat di luar jalur lalu lintas pelabuhan dan ditinggalkan. Tidak lama kemudian kapal tenggelam selama badai berlangsung. Pemilik kapal lalu mengajukan klaim asuransi atas kejadian total loss akibat tenggelamnya kapal dimaksud. Tertanggung mengajukan klaim dengan merujuk pada operative clause polis asuransi yang menyatakan menjamin kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut atau perils of the sea, termasuk badai. Terjadilah perselisihan antara penanggung dan tertanggung tentang apakah klaim tenggelamnya kapal Ikaria itu dijamin polis atau tidak. Berdasarkan kaidah burden of proof, tertanggung sudah menyampaikan bukti bahwa kerugian karena badai termasuk salah satu perils of the sea yang dijamin di dalam polis.
Malangnya, penanggung menolak klaim tersebut. Disinilah pembuktian sebaliknya berpindah kepada penanggung sesuai kaidah onus of proof. Karena perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di antara keduanya, maka tertanggung menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui House of Lords atau Dewan Bangsawan, yaitu sebutan untuk majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Bersatu Britania Raya. Lord Shaw menyatakan bahwa proximate cause atas tenggelamnya kapal Ikaria itu adalah karena terkena torpedo saat terjadi peperangan, di mana peperangan tersebut termasuk dalam exploded perils atau bahaya yang dikecualikan. Meskipun badai terjadi sebelum kapal benar-benar tenggelam, namun ia bukanlah proximate cause atas kejadian tersebut. Proximate cause atas tenggelamnya kapal itu tetap akibat peperangan karena terjadi rangkaian atau rantai kejadian yang tidak terputus atau unbroken chain of event, mulai dari kapal di awal terkena torpedo sampai kapal tenggelam. Dampak bahaya atas tenggelamnya kapal sebagai akibat terkena torpedo tidak pernah akan dapat dihilangkan atau akan terus-menerus ada. Dapat dikatakan bahwa efek dari torpedo lebih signifikan dan dominan dibanding badai. Keputusan hukum pada kasus di atas memberikan informasi kepada kita bahwa proximate cause tidak selalu merupakan penyebab terakhir sesaat sebelum terjadinya kerugian atau loss. Dalam kasus Leyland Shipping versus Norwich Union, proximate cause adalah dominant cause, yaitu penyebab dominan yang menimbulkan kerugian meskipun ada penyebab lain. Dengan demikian, meskipun kapal itu sudah diasuransikan guna melindungi risiko kerusakan atau kerugian atas bahaya badai, namun karena proximate cause-nya dinyatakan sebagai bahaya yang dikecualikan dalam wording policy, maka penanggung tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim atas tenggelamnya kapal tersebut. Oke teman-teman, sudah kita kupas tentang contoh proximate cause, yang mana di situ terjadi sebuah rangkaian peristiwa berantai atau chain of events, dan dalam kasus tersebut kita bisa melihat bahwa apabila bahaya yang terjadi secara proksima disebabkan oleh sebuah bahaya yang dinyatakan dikecualikan dana polis, tentu saja perusahaan asuransi tidak wajib untuk membayar klaimnya. Dan ini bisa menjadi contoh pula bagi kasus-kasus yang nanti mungkin akan terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen juga di channel Pojok Asuransi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.